Perkenalkan, nama saya Safona Alvisa Natali Sipahutar dengan NIM 2302011 dari kelas Gizi 2B. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka, yakni bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika yang ada di dalam negeri. Ideologi terbuka ini lahir dari kesepakatan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka terus berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, dan dorongan dari masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan cita-cita untuk hidup berbangsa dalam mencapai martabat kemanusiaan. Hal ini berarti negara modern, bahkan negara berkembang seperti Indonesia juga bergantung pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar untuk kelangsungan hidupnya. Dikonsepkan juga dengan bermaksud yang pertama, ideologi terbuka lahir dari nilai dan cita-cita yang telah ada dalam masyarakat. Yang kedua, masyarakat yang berlandaskan hasil kesepakatan dan konsensus masyarakat. Yang ketiga, ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat dan mencerminkan identitas masyarakat. Yang keempat, sistem pemerintahan yang terbuka, dan yang kelima, masyarakat cenderung bersifat dinamis dan reformis. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 nilai dasar, yakni yang pertama, nilai dasar adalah hakikat sila Pancasila yang terdiri dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar ini mencakup cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kedua, nilai instrumental adalah arahan kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga-lembaga yang digunakan untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan ideologi Pancasila. Dan yang ketiga, nilai praksis adalah realisasi konkret dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, ada faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Yang pertama, adanya proses pembangunan nasional dan perkembangan masyarakat berlangsung dengan cepat. Kedua, kenyataan menunjukkan bahwa ideologi yang kaku dan tertutup cenderung menghambat perkembangan dirinya sehingga bisa menjadi penyebab kegagalan. Yang ketiga, adanya sejarah politik di masa lalu yang memberikan pengalaman berharga. Yang keempat, tekad untuk memperkuat kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang abadi dan semangat untuk mengembangkannya secara kreatif dan dinamis adalah bagian dari upaya mencapai tujuan nasional. Berikut adalah beberapa peran utama Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, menjaga keberagaman dan persatuan Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk mengakui dan menghormati keberagaman masyarakat Indonesia. Pancasila memainkan peran penting dalam mempromosikan persatuan, menghormati perbedaan, dan menciptakan kerukunan antar individu dan kelompok. Dengan pendekatan terbuka, Pancasila memfasilitasi dialog, pengertian, dan kerjasama antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, fleksibilitas dan adaptabilitas. Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan nilai-nilainya untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, tantangan, dan perkembangan sosial. Ini memungkinkan Pancasila untuk tetap relevan dan memberikan arahan yang bermanfaat dalam menghadapi perubahan dan transformasi sosial yang terjadi. Ketiga, sebagai landasan kebijakan publik, Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat digunakan sebagai landasan untuk merumuskan kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan. Nilai-nilai Pancasila diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program pemerintah untuk memastikan pemerataan kesempatan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang keempat, pedoman dalam pengambilan keputusan Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan panduan dan kerangka kerja dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks ini, Pancasila dapat membantu mempromosikan keputusan yang berpihak pada kepentingan publik, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Yang kelima, sumber inspirasi dan motivasi menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi individu dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan, dan kebinekaan dapat memotivasi individu untuk bekerja sama, membangun kerjasama, dan mengatasi perbedaan untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan bersama. Yang keenam, pendidikan dan pembelajaran Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki peran penting dalam pendidikan dan pembelajaran.
Konsep ini memungkinkan siswa dan masyarakat untuk mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila dengan cara yang terbuka dan inklusif. Melalui pendidikan, Pancasila dapat menjadi landasan moral dan etika dalam membangun generasi yang bertanggung jawab, demokratis, dan berkeadilan. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup yang dinamis, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan dihasilkan dari kesepakatan masyarakat. Ideologi ini terus berkembang demi mencapai cita-cita kemanusiaan dengan mempertahankan nilai-nilai dasarnya. Sekian dari saya, terima kasih.